Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IN Sultan Amai Gorontalo Batch 2 tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Nikma Paneo, saya guru pendidikan agama Islam di SDN 16 Anggrek. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia kategori 1 tahun 2024 di LPTK IN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2470728083, nomor UKG 750590000256. Pada hari ini Selasa 28 Januari 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pelajaran problem-based learning. Pada materi beriman kepada Rasul-Rasul Allah, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarmu hari ini? Baik, sehat. Mantap, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat-sehat semua? Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, ya, bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, jadi anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, kita wajib menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri dulu semua anak-anak, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semangat ini? Ya. Semangat belajar? Ya. Sama-sama kita menyanyikan bersama ya. Ya.
pembelajaran di minggu kemarin? Masih ingat? Ya, kemarin kita belajar tentang Asmaul Husna. Nah, pembelajaran hari ini itu berkaitan pembelajaran yang kemarin ya. Jadi hari ini kita belajar tentang materi beriman kepada rasul-rasul Allah. Rasul-rasul Allah. Jadi tujuan pembelajaran hari ini dengan materi beriman kepada rasul-rasul Allah, tujuan pembelajaran hari ini itu siswa dapat menjelaskan pengertian beriman kepada rasul-rasul Allah. Itu tujuan pembelajaran yang pertama, ya. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua itu siswa atau peserta didik, anak-anak sekalian, itu dapat menyebutkan nama Rasul Allah ya. Yang ketiga, siswa dapat memahami tugas-tugas Rasul Allah dalam menyampaikan wahyu, itu petunjuk hidup yang berasal dari mana? Berasal dari umat manusia. Ya, jadi itu tujuan pembelajarannya dengan materi beriman kepada rasul-rasul Allah. Ada yang tahu? Coba si ibu kasih pertanyaan. Ada yang tahu apa itu arti dari iman? Ada yang tahu? Angkat tangan kalau ada yang tahu. Ayo silakan saya. Kasih besar suaramu saya. Sudah pada. Iman adalah keyakinan dan kepercayaan yang diyakini dengan hikmat. Ya. Jadi itu arti dari iman. Iman artinya kepercayaan atau meyakini apa? Ya. Jadi itu arti dari apa? Dari iman. Jadi ingat baik-baik itu ya. Ingat baik-baik itu apakah arti dari iman? Tahu itu iman? Ya. Bukan kita iman yang selalu jaga melaksanakan sholat di masjid ya. Itu juga termasuk orang yang beriman ya. Pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua ya. Apa ada yang tahu beriman kepada rasul-rasul Allah? Ada yang tahu? Ya, coba Anissa. Meyakini bahwa rasul-rasul Allah tersebut adalah utusan Allah yang menyampaikan ajarannya kepada manusia. Ya. Tepuk tangan dulu. Ya, jadi itu jawaban dari pertanyaan materi yang ditanyakan. Sudah dijawab oleh anak-anak. Ya, sekarang sebelum Ibu berikan tugas kelompok, kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran tentang beriman kepada rasul-rasul Allah. Ya, sama-sama kita menonton video pembelajaran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum memulai video pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam video pembelajaran kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kalian menonton video pembelajaran ini, semoga kalian bisa memahami makna iman kepada Rasul Allah
kemudian hafal nama-namanya, dan juga menunjukkan sikap yang dipengaruhi oleh keimanan kita kepada para rasul dalam kehidupan sehari-hari. Baik adik-adik, kita akan masuk langsung ke video pembelajarannya. Adik-adik, sebelum masuk ke materinya, mari kita cermati percakapan antara Hasan dan Ali berikut ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ali, tolong bantu aku ya. Aku mengalami kesulitan memahami pelajaran tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Ya baik Hasan, aku akan berusaha membantumu. Terima kasih banyak ya Ali. Kalau begitu, aku akan coba jelaskan siapa yang disebut Rasul itu. Ya, coba jelaskan padaku. Menurut guru mengajiku, di antara manusia ada yang Allah jadikan sebagai utusannya di bumi ini. Itulah Rasul, pembawa ajaran Allah untuk disampaikan kepada manusia yang disebut wahyu. Manusia harus percaya atau beriman kepada rasul-rasulnya. Mereka, rasul-rasul itu terjaga dari kesalahan seperti Nabi Muhammad SAW yang diberi gelar Al-Amin yang artinya terpercaya. Oleh karena itu, manusia diwajibkan beriman kepada Rasul Allah. Sekarang aku sudah mulai paham. Terima kasih ya. Iya, sama-sama Hasan. Nah adik-adik, dari percakapan antara Hasan dan Ali tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kita harus beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa dasar hukumnya? Perhatikan ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Kemudian mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 285. Nah adik-adik, dalam video pembelajaran kali ini kita akan membahas 4 hal tentang iman kepada Rasul-Rasul Allah. Yaitu yang pertama adalah tentang pengertiannya, kemudian yang kedua tentang tugas dan sifat Rasulnya, selanjutnya adalah nama-nama Rasul, dan yang keempat adalah sikap beriman kita ketika kita beriman kepada Rasul. Oke, kita akan masuk ke pengertian dari iman kepada Rasul. Pengertian dari Rasul, Rasul artinya adalah utusan, sedangkan Rasulullah artinya adalah utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Berarti beriman kepada Rasul artinya adalah percaya bahwa ada orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Perhatikanlah ayat berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Quran Surat Al-An'am ayat 48. Nah adik-adik, ayat tersebut menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Rasul membawa kabar gembira, maksudnya adalah untuk menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang
orang-orang yang menaatinya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Mereka akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka Jahanam. Nah, adik-adik, ada istilah Nabi dan ada juga istilah Rasul. Keduanya adalah manusia biasa. Mereka laki-laki yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima wahyu. Apa perbedaannya? Bedanya adalah Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul, mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, itulah adik-adik pengertian dari Rasul. Sehingga kalian juga harus bisa membedakan mana yang Nabi, mana yang Rasul. Nah, setelah kita membahas tentang pengertian dari iman kepada Rasul, sekarang kita akan membahas tugas dan sifat Rasul. Adik-adik, para utusan Allah mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Artinya, sifat yang harus dimiliki oleh seorang Rasul. Lawan dari sifat-sifat tersebut adalah sifat-sifat yang tidak mungkin dimiliki oleh seorang Rasul, atau dikenal dengan sifat mustahil bagi Rasul. Apa saja sifat-sifatnya? Yang pertama, Rasul itu bersifat siddiq, artinya adalah jujur atau benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatannya. Mustahil atau tidak mungkin seorang Rasul berkata dusta atau bohong. Kemudian yang kedua, Rasul harus bersifat amanah, artinya adalah dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil atau tidak mungkin berkhianat. Mereka wajib menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Kemudian yang ketiga, Rasul harus bersifat tabligh, artinya adalah menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak mungkin menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Kemudian yang keempat, Rasul bersifat fatonah atau cerdas, pandai dan bijaksana. Mustahil Rasul bersifat bodoh. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Karena dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Nah, itulah adik-adik tugas dan sifat dari Rasul-Rasul Allah. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang nama-nama Rasul. Nah adik-adik, nama Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Nabi yang pertama adalah Nabi Adam, dan Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah kalian sudah hafal? Nah, supaya kalian mudah menghafalnya, mari kita simak lagu berikut ini. Adam, Idris, Nuh, dan Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ishak, Ismail, Yakub, dan Yusuf, Syuaib, Harun, Musa, Daud, Zulkifli, dan Sulaiman.
adik-adik, itulah lagu tentang nama-nama nabi dan rasul. Semoga kalian bisa hafal ya. Jika belum, kalian bisa mengulang-ulangi lagu tadi pada link yang ada di atas ya. Oke, itu tadi tentang nama-nama rasul. Selanjutnya adalah bagaimana sih? Ya. Jadi perhatikan dari video pembelajaran yang anak-anak sekalian nonton tadi, sudah dipahami video pembelajaran tadi? Ada yang belum mengerti dari video pembelajaran? Ada yang bisa memberikan pertanyaan dari video pembelajaran yang kalian tonton tadi? Apa yang anak-anak tidak pahami yang kalian tonton pada video pembelajaran dengan materi beriman kepada rasul-rasul awal? Ada yang memberikan pertanyaan? So, paham semua ini? Paham? 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 Benar-benar sudah paham ini? Jadi dari video pembelajaran, Ibu akan menjelaskan kembali dari video pembelajaran tadi dengan materi beriman kepada rasul-rasul awal, ya. Pengertiannya sudah tahu dan sifat wajib rasul awal, anak-anakku sudah paham semua ini? Ya, dari sifat wajib awal dengan sifatnya sidik, yang artinya apa? Yang artinya adalah jujur. Nah, sifat jujur ini yang harus kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang bisa memberikan contoh di dalam kehidupan sehari-hari? Kita harus melaksanakan sifat wajib Allah itu dengan sidik. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada? Di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di lingkungan sekolah atau di lingkungan rumah. Angkat tangan yang bisa memberikan contoh. Misalnya kita melakukan kata jujur di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di sekolah ya. Misalnya ibu guru menyuruh salah satu siswa, ya. Contohnya misalnya ada yang kehilangan buku di dalam kelas. Nah, kalau ada siswa yang kelihatan, yang melihat temannya misalnya bercanda, yang menyembunyikan barangnya, maka kita harus berkata jujur kepada Bapak Ibu guru. Seperti itu ya. Nah, selain dari kata sifat sidik, yang kedua sifat apa? Amanah. Amanah itu apa? Ya, amanah itu dapat dipercaya. Nah, dia berkaitan dengan kata sidik, dengan sifat sidik atau sifat jujur. Nah, orang ini yang menyampaikan berarti dia dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Semangat ini? Semangat belajar? Nah, kalau semangat belajar, kita fokus dengarkan yang disampaikan dan anak-anak bisa meneladani sifat itu ya. Nah, dari sifat amanah yang ketiga apa? Fatana yang artinya apa? Hah? Cerdas. Tahu cerdas? Cerdas itu orang-orang yang pintar. Nah, dari mana kita menjadi orang yang pintar? Dari mana? Dari rajin belajar. Belajar dengan tekun, dengan tertib, ya. Kita kalau setiap hari belajar, maka kita menjadi orang yang pintar, yang selalu mendapatkan juara di kelas. Bisa dipahami nih anak-anak. Yang terakhir apa? Tablik yang artinya menyampaikan. Nah, kalau ada orang tua
besar akan mempresentasikan hasil kelompok yang kalian kerjakan, ya? Bisa ya? Bisa. Ya. Jadi ibu akan membagikan LKPD. Jadi dari LKPD ini anak-anakku harus setiap kelompok itu kerjasama, ya. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Jangan lupa tulis nama-nama kelompok, ya. Coba perhatikan LKPD. Lihat LKPD. Kegiatan kelompok, nama kelompok, anggota kelompok, baru tugasnya ini nomor 1, ini ada 3. Nomor 1, jelaskan pengertian beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Saya berikan waktu 5 menit selesai dan kita akan mempresentasikan hasil karya setiap kelompok-kelompoknya. Ya? Jangan lupa nama-nama kelompok. Nama-nama kelompok ya. Kerjakan dengan baik-baik.
baiklah kami dari kelompok 1 akan Ya baiklah kami dari kelompok 1. kan saya keras suaranya. Ya baiklah kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil dari kelompok 1. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil karya dari kelompok, ayo kelompok 3 saja. Baiklah kami dari kelompok 3 Akan menampilkan akan menampilkan hasil karya. Langkah-langkah kerja tugas menjelaskan keyakinan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengertian iman kepada Allah meyakini dan dipercayai. Meyakini dan dipercayai. Jadi sifat jujur Oke, tepuk tangan dulu anak-anak. Jadi inilah hasil karya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ayo silakan duduk. Beri aplaus dulu. Ya, jadi kelompok 1, 2, 3 sudah menampilkan hasil karya dengan baik, ya. Ada yang bisa memberikan pertanyaan? Ya, sekarang Ibu akan memberikan penilaian dari kelompok 1, 2, 3. Kelompok 1 mendapatkan nilai 85. Kelompok 2 mendapatkan nilai 90. Kelompok 3 mendapatkan nilai 80. Jadi itu nilai dari hasil karya anak-anak. Ya, kita sudah mulai melakukan tugas, sudah melakukan tugas kelompok. Ada yang bisa memberikan pertanyaan? Ada yang bisa memberikan pertanyaan? Ada? Sudah jelas semua? Masih semangat? Masih semangat? Oke. Ada yang bisa memberikan motivasi dari pembelajaran ini? Jadi, terlepas dari tadi yang sudah kita kerjakan tugas kelompok, maka diharapkan kepada anak-anakku sekalian, kita harus meneladani apa? Sifat-sifat Rasul Allah. Dari 4 sifat itu yang harus kita wajib apa? Kita lakukan. Kita lakukan
kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan 4 sifat wajib Rasul Allah yang harus kita terapkan ya anak-anak ya. Ya. Bisa ya? Ya. Nanti kebiasaan itu dari 4 sifat Rasul Allah kalau kita pelajari dari usia dini sampai besar, kita selalu ingat itu, maka sampai kapanpun kita bisa meneladani itu dalam setiap harinya. Ya? Ya. Jadi hindari perilaku yang tidak baik. Mari kita terapkan perilaku yang baik. Nah, dari yang baik itu dia termasuk di 4 itu. Jadi dari sifat Rasul Allah itu tidak ada yang tidak baik ya. Semua baik. Jadi mulai dari sekarang kita mari melakukan hal-hal yang apa? Baik. Yang baik. Tinggalkan yang buruk. Saya paham ini? Ya. Bisa ya? Ya. Ada yang belum paham? Ada yang belum paham? Ya. Ada yang bisa memberikan pertanyaan? Ya. Ada? Ya, jadi pembelajaran hari ini telah selesai ya. Semoga apa yang disampaikan semoga berkah dan bermanfaat buat anak-anakku sekalian ya. Ya. Jadi selesai pembelajaran hari ini kita mengucapkan apa? Alhamdulillah Birobbil Alamin. sama-sama mengucapkan hamdan. Ya, jadi siap-siap berdoa pulang. Dipimpin oleh Asnandi. Alhamdulillahirobbil alamin. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata.